Halo semuanya, balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan membawakan materi selanjutnya, yaitu soal budaya manajemen pengetahuan organisasi. Nah, langsung aja lah ya ke materi. Ketiga, budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Lanjut ke slide 2, ada manajemen mencakup 1. Mengkoordinasikan SDM material dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat ditetapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Kelima, melaksanakan berbagai peran antar pribadi informasional dan memutuskan. Selanjutnya ada pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Hofstede dalam Draha 2005 berpendapat, anggapan dasar, budaya adalah kolektif mental program, jadi budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni berbasiskan pengetahuan. Kedua, nilai bisa berubah dan budaya bisa diubah sesuai tentu sebagai proses budaya manajemen pengetahuan meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Lanjut, ada daftar pertanyaan yang bisa diajukan. Di sini saya akan mengambil 3 contoh pertanyaan. Yang pertama, apa yang dilakukan untuk maju dalam perusahaan ini? Yang kedua, tipe orang macam apa yang berhasil di sini? Yang ketiga, apa yang dilakukan untuk mengobarkan semangat kerja di sini? Lanjut di slide 5, ada manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi membawa ke sesuatu tatanan, kemampuan, kepercayaan diri, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer, bagaimana memberi kekuasaan orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Di slide ke-6, ada budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing, terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Lanjut, di slide ini ada unsur budaya sharing pengetahuan. Pertama, peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Selanjutnya, budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Lalu adanya kemauan kepemimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Lanjut, perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Habis itu, terakhir, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses informasi dengan mulus dan efektif menurut Tobing 2007. Lanjut, di slide ini ada gambar kerangka knowledge sharing. Itu dari fasilitator dan sharing champions. Ke kiri dulu kali ya, ke peserta. Itu stimulasi kenikmatan dalam mempelajari pengetahuan dan pengalaman orang lain atau memberi reward kepada peserta. Lanjut ke atas, kontributor. Menstimulasi keinginan sharing, kenali dan beri reward kepada kontributor.
Lalu yang terakhir ke kanan, ke media. Sediakan media bervariasi yang sesuai latar belakang peserta. Di slide ke-9 ini ada peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Ya, di sini ada gambar komponen nilai-nilai inti. Yang pertama leadership, lalu ke sense of direction, lalu ke climate, lalu ke positive teamwork, lanjut value add system, lanjut enabling struktur, lanjut ke appreciate competence, lanjut ke develop individual. Nah, di slide terakhir ada 7 variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang terangkum dalam 7S, menurut McKinsey. Nah, yang pertama ada struktur, sistem, style, staff, skill, strategi, dan terakhir ada share value. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, dan terima kasih juga sudah menonton sampai akhir. Saya Pandu Areseno Aji, pamit dalam video kali ini. Terima kasih guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.